Selamat pagi adik-adik, kita kembali bertemu hari ini, tanggal 7 September 2020. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk memulai pelajaran hari ini. Terlebih dahulu adik-adik, mari kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Materi kita hari ini masih berhubungan dengan pidato persuasif. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pembukaan. Adik-adik sekalian, mari kita simak apakah suatu pembukaan pidato memiliki pembukaan yang kuat. Nah, di sini pembukaan pidato itu memiliki 5 unsur penguat. Yang pertama, merebut perhatian. Di sini yang dimaksud merebut perhatian yaitu melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bentuk visual, seseorang yang berpidato harus membuat dirinya ataupun pidato yang disampaikannya itu menarik perhatian audiensnya, baik dengan kata-kata dramatis atau dengan bentuk visual lainnya. Yang kedua, hubungan dengan audiens. Nah, di sini orang yang berpidato atau orator harus menunjukkan kesamaan atau empatinya sehingga audiens itu memiliki kontak antara audiens dan orator atau pembawa pidato. Selanjutnya unsur yang ketiga yaitu kelayakan. Maksudnya di sini adalah tunjukkan bahwa kamu itu layak berbicara tentang topik yang kamu bawakan. Karena apa? Karena misalnya suatu pengalaman. Jadi, entah itu pun kamu mencalonkan sebagai ketua OSIS dalam suatu lembaga, kamu juga harus mengumumkan pembukaan kamu itu dengan pengalaman pribadi kamu. Tidak hanya pengalaman pribadi, bisa juga pengalaman-pengalaman yang bukan pribadi. Yang keempat, yaitu tujuan. Nah, di sini adik-adik sekalian, seseorang yang berpidato pastinya memiliki harapan setelah pidatonya itu selesai disampaikan. Misalnya saja, pada pidato pencalonan ketua OSIS, nah di sini harapan para paslon pastinya saja audiens itu mendukungnya. Setelah dia menyampaikan pidatonya, pastinya saja dia berharap para audiens mendukung dia menjadi calon ketua OSIS. Selanjutnya unsur yang kelima yaitu peta jalan. Maksudnya di sini bukan peta seperti yang adik-adik pikirkan. Maksudnya adalah pokok-pokok pikiran pidato. Nah, adik-adik sekalian, seseorang yang berpidato hendaknya dalam melakukan pembukaan pidato, dia terlebih dahulu menyampaikan apa saja pokok-pokok pikiran pidato yang ingin disampaikan dia sebelum dia menjelaskan semua pokok-pokok pikiran itu di dalam isi pidatonya nanti. Kemudian kita masuk ke unsur yang kedua yaitu isi pidato. Mari disimak adik-adik. Nah, isi pidato itu sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai dengan alasan meyakinkan untuk mendukung suatu pandangan. Kita garis bawahi yaitu untuk mendukung suatu pandangan. Adik-adik sekalian, orang yang berpidato sebaiknya menyampaikan isi pidatonya itu secara logis dan sumbernya terpercaya. Sehingga apa? Sehingga misalnya saja dia dalam menyampaikan suatu visi dan misi, orang-orang apa yang dikatakannya itu, dia menghubungkan pandangannya itu ke suatu hal sehingga ada yang mendukung. Misalnya saja sumber yang didapatnya itu adalah sumber yang terpercaya atau sumber yang benar adanya. Kemudian yang terakhir dalam unsur menyimpulkan isi pidato yaitu penutup pidato. Nah, adik-adik bisa baca pada slide. Penutup pidato yang baik biasanya berisi hal-hal berikut. Ada 3, yaitu yang pertama, kesimpulan secara ringkas. Setelah dia menyampaikan isi pidato, sebelumnya dia untuk menutup pidatonya, dia memberikan kesimpulan apa yang disampaikan dalam isi pidatonya itu, sehingga orang-orang atau para audiens supaya lebih memahami juga apa pidato yang disampaikan sebelumnya. Yang kedua, permintaan maaf jika terdapat kesalahan. Nah, setelah menyampaikan kesimpulan secara ringkas, seorang pidato sebaiknya meminta maaf kepada para audiens apabila ada kata-kata ataupun perbuatan yang dikala itu dia menyampaikan isi pidato menyinggung hati audiens. Bisa orator meminta maaf kepada para audiens. Yang ketiga, salam penutup. Nah, setelah menyampaikan kesimpulan secara ringkas dan juga permintaan maaf, barulah di sini orator atau pembawa pidato menyampaikan salam penutupnya, bisa saja dengan menggunakan Assalamualaikum atau Shalom dan terima kasih seperti itu. Baiklah adik-adik, demikian materi kita hari ini. Silakan dikerjakan tugas yang ada, yaitu menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif yang ada pada pidato Bapak Jokowi tersebut berdasarkan struktur yang sudah ada pada slide.